santai-santai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tommy Sunyoto, SPD MBD, dan Bapak Bayu Beliandri, SPD MBD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus. Izinkan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu ruang lingkup penjas adaptif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Akbar Ardiansyah, Lina Mailani, YN Triadi Wicaksono, Vina Aulia Rahmawati, AR Faisal Khamas, Rahmat Fauzi, Alamsyah, Ikhwan Fauzi, dan Dian Amrum Setiawati. Baik, langsung saja kita ke pemaparan ruang lingkup penjas adaptif. Kepada Mas Akbar Ardiansyah, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Faisal. Saya akan membacakan definisi penjas adaptif. Pendidikan jasmani adaptif didefinisikan sebagai satu sistem penyampaian pelayanan yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Pelayanan tersebut mencakup penilaian, program pendidikan individual, pengajaran bersifat pengembangan dan atau yang disarankan, konseling dan koordinasi dari sumber atau layanan yang terkait untuk memberikan pengalaman pendidikan jasmani yang optimal kepada semua anak dan pemuda. Ya, saya serahkan kepada moderator, Mas Faisal. Ya, bisa lanjut ke Mbak Lina Mailani. Baik, saya akan memberikan pelayanan langsung kepada siswa-siswa yang berkelainan dan keluarga mereka. 2. Memberikan latihan prajabatan dan dalam jabatan. 3. Pemberian layanan langsung dalam lingkup sekolah adalah langsung bekerja dengan anak yang berkebutuhan. Layanan langsung dalam bentuk mengajar dan menilai dapat di pendidikan jasmani khusus atau seorang guru memiliki kompetensi dalam pendidikan jasmani khusus. Administrasi adalah satu peran yang luas yang mencakup tugas-tugas seperti manajemen, supervisi, dan konsultasi. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, bisa dilanjut oleh Mas YN Triadi Wicaksono. Tujuan penjas adaptif untuk menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. 1. Untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang memperburuk keadaannya melalui penjas tertentu. 2. Untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. 3. Untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. 4. Untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. 5. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. 6. Untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton. Next. Manfaat Bisa dilanjut. Manfaat bagi jasmani. Aktivitas jasmani penting bagi perkembangan maksimal dari jasmani. Melalui program pendidikan jasmani yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan jaring-jaringan otot dan tulang dirangsang.
jasmani anak, khususnya anak yang gemuk, dapat dipengaruhi oleh aktivitas jasmani. Manfaat bagi keterampilan gerak. Banyak faktor, termasuk belajar dan latihan, mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak. Guru yang profesional dan berkemampuan dapat membantu tiap anak mengembangkan secara paling efisien koordinasi syaraf otot, keterampilan gerak, dan gerak-gerak kreatif. Yang ketiga, manfaat bagi kesegaran. Melalui satu program pendidikan jasmani yang seimbang, kekuatan tubuh, daya tahan, kelentukan, dan mobilitas dapat dikembangkan dan dipertahankan, dan dapat membantu anak mengembangkan tingkat kesegarannya yang optimal untuk kehidupan sehari-hari. Next. Keuntungan manfaat dari penjas adaptif selanjutnya yaitu keuntungan emosional. Sebagian besar dari aktivitas jasmani melibatkan emosi. Umpamanya dalam waktu yang relatif singkat, sikap anak dapat berubah dari sangat kecewa ke kegembiraan. Anak dapat belajar untuk menguasai emosinya dan perilaku lainnya dengan baik melalui bimbingan dari guru, pendidikan jasmani, dan peraturan dalam setiap jenis permainan. Selanjutnya, keuntungan sosial. Pendidikan jasmani dapat membantu anak belajar dengan cara yang diinginkan untuk berhubungan dengan orang lain, untuk mengembangkan peran tiap kelamin dengan baik dan mengembangkan nilai-nilai moral yang dipandang baik oleh masyarakat. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan untuk interaksi sosial dalam lingkungan yang bervariasi dan dapat membantu baik anak berkelainan maupun yang tanpa kelainan belajar menerima perbedaan individual dari manusia. Selanjutnya, keuntungan bagi kecerdasan. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan perkembangan intelektual setiap kali anak berpartisipasi dalam permainan yang disajikan dalam pendidikan jasmani. Olah pikir pun diperlukan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tingkat kesegaran jasmani berhubungan dengan pencapaian intelektual, khususnya kesiapan mental dan konsentrasi. Bisa dilanjut. Ruang lingkup peserta penjas adaptif. Anak-anak yang harus mendapatkan layanan pendidikan jasmani adaptif sebagai berikut. Siswa autis 1. 2. Siswa yang mengalami hambatan penglihatan tunanetra. 3. Siswa yang mengalami hambatan pendengaran dan komunikasi tunarungu. 4. Siswa yang mengalami hambatan emosi tunalaras. 5. Siswa tunagrahita. 6. Siswa yang mengalami hambatan fisik tunadaksa. 7. Siswa yang memiliki hambatan belajar LD. 8. Siswa yang memiliki hambatan lainnya seperti epilepsi, HIV, ADD, dan ADHD, asma, leukemia, dan sebagainya. Selain itu, menurut Undang-Undang Rehabilitasi Amerika Serikat, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 yang termasuk mendapatkan layanan pendidikan jasmani adaptif adalah siswa yang memiliki hambatan baik fisik maupun mental, atau untuk memiliki satu atau lebih hambatan yang bisa mengganggu aktivitas hidupnya, memiliki riwayat hambatan yang dimilikinya atau dianggap memiliki hambatan. Next. Teknik dan metode pembelajaran penjas adaptif. Teknik pengembangan strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Teknik modifikasi pembelajaran. Kelihatannya masalah ini erat sekali hubungannya dengan berbagai metode yang telah dibahas sebelumnya. Faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam upaya peningkatan komunikasi dengan siswa bahasa, membuat urutan tugas, pendekatan multisensori, membuat konsep yang konkret,
ketersediaan waktu dan belajar. B. Teknik memodifikasi lingkungan belajar. Berikut ini disajikan beberapa teknik modifikasi di lingkungan belajar siswa sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa. Adapun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut. Memodifikasi fasilitas dan peralatan, menghindari gangguan dan pemusatan konsentrasi, memanfaatkan ruang secara maksimal, melaksanakan pengajaran individu. Bisa dilanjut untuk Mas Ikhwan Fauzi. Baik, selanjutnya metode pembelajaran. Metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran penjas bagi siswa penyandang cacat dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode bagian dan metode keseluruhan. Dalam metode ini bisa kita dilakukan apabila struktur gerak cukup kompleks sehingga diperkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian agar mendapat hasil yang optimal. Yang kedua, metode kombinasi bagian keseluruhan, yaitu kombinasi keseluruhan umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa penyandang cacat. Yang ketiga, penyampaian penjelasan dan peragaan. Metode ini sudah lazim dilakukan dalam proses pembelajaran penjas. Namun faktor penting dalam penerapannya adalah penekanan pada kombinasi penjelasan yang dilakukan dengan peragaan atau demonstrasi tugas gerak yang sebenarnya. Monggo lanjut. Baik, evaluasi pembelajaran dari penjas adaptif. Ada 4 tujuan evaluasi dalam penilaian yang secara umum telah disepakati dan diterima baik oleh guru pendidikan jasmani umum dan juga guru pendidikan jasmani adaptif, yaitu sebagai berikut. 1. Klasifikasi atau pengkelompokan. Salah satu tujuan tes dan pengukuran bagi siswa penyandang cacat adalah menentukan apakah siswa tersebut harus dipisah dan ditempatkan dalam kelas pendidikan jasmani khusus atau digabung dengan kelas lainnya. Kemudian 2, yaitu diagnosis. Diagnosis ini berperan dalam mengenal dan mengetahui kemampuan siswa serta mengarahkan pada jenis aktivitas fisik yang cocok. Next. Kemudian 3, yaitu prediksi. Penilaian dimanfaatkan oleh guru pendidikan jasmani adaptif untuk memperkirakan pencapaian prestasi atau kemajuan yang diperoleh siswa dalam suatu periode tertentu. Yang terakhir yaitu 4, mengukur kemajuan siswa atau prestasi. Bagi setiap guru pendidikan jasmani adaptif, salah satu tujuan paling penting dari tes dan pengukuran adalah menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Itu semua adalah hasil diskusi kami sebagaimana pemaparan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.